3. 1, 2, 3. Mungkin merupakan pusat apa sih komentar Pak Edi? Ya saya kira Moringa Organik Indonesia yang dikembangkan oleh Mas Dudi ini satu inovasi yang sudah mampu menembus pasar global. Itu kita butuhkan saat seperti ini karena produk-produk Indonesia yang bisa dikelola dengan standar organik Jerman misalnya, lalu bisa menembus pasar internasional itu akan mendongkrak ekonomi. Nah hari ini kita ajak petani-petani di Randu Blatung, ada 40 petani yang saya berharap nanti dibantu oleh Mas Dudi SOP-nya, standar operating procedure-nya standar Jerman itu, karena Mas Dudi ini kekurangan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Nah saya berharap juga misalnya beberapa kasus di dalam negeri stunting misalnya itu kan karena kekurangan nutrisi. Nah nutrisi itu bisa dipenuhi melalui produk-produk kelor ini, mulai ibu hamil melahirkan sampai anak usia ya 1000 hari kelahiran pertama lah itu bisa aman. Dan itu sebetulnya terapinya nggak terlalu sulit. Kalau misalnya kelor ada kapsul atau ada produk yang lain bisa diberikan pada ibu hamil sejak awal, ini akan mencegah terjadinya stunting. Karena Blora termasuk yang stuntingnya tinggi di Jawa Tengah. Kan ironis, ada kelor, ada produk, ada macam-macam kok. Rakyatnya mengalami stunting ini kan hanya persoalan pengetahuan, ada sikap yang nggak pas, perilaku yang tidak tepat. Dan ini kita putus dengan bagaimana Blora is kelor. Kalau orang datang ke Blora itu yang dicari kelor. Apa sih keunggulan Blora ya kelor, selain Jati. Kalau Jati mah udah terkenal. Kalau ya. pasarnya sendiri Pak, pasar kelor di global gitu Pak, atau di Indonesia Mas gitu? Dudi sudah mengatakan Jepang, Jerman, Itali, semua negara. Ya, semua negara. Bahkan permintaan bahan bakunya saja seperti misalnya tepung moringa, tapi yang standar organiknya. Yang sudah lolos Badan POM itu kan tinggi sekali, nggak akan kehilangan pasar. Iya, karena kalau bicara inovasi sekarang kan orang luar negeri itu mengembangkan herbal banyak, tapi mengembang atau dia melihat jamu tradisional Indonesia atau produk Indonesia yang mereka nggak miliki itu jarang. Anda tahu kelor itu hanya hidup di daerah yang tropis dengan cuaca panas yang tinggi dan Blora itu cocok. Dia nggak bisa tumbuh di misalnya negara-negara Eropa, Jepang, Korea, susah dia. Tapi dia paham mereka negara maju itu butuh nutrisi yang memang betul-betul herbal, yang sehat, yang power nutrisi. Nah ini peluang yang saya kira jangan sampai ini ditangkap negara lain. Kalau mungkin dorongan bagi para petani Pak agar mereka bersedia menanam. Mas Dudi sudah menciptakan alat mesin pengering daun kelor mini. Mini loh ini. Ini hanya untuk lahan 1000 meter persegi 1000 pohon kelor. Alat ini bisa mengeringkan sekitar 10 kilogram daun basah kelor menjadi daun kering, dan ini bisa ditempatkan skala rumah tangga karena kita butuh waktu kurang dari 4 jam mulai daun basah ke daun kering. Begitu alat ini ditempatkan di sana, pagi mereka laki-lakinya petik daun kelor di lahan, ibunya anak-anaknya nyeloroti daun kelor, dibersihkan standar lalu dimasukkan daun mesin pengering ini, kita tunggu esoknya sudah jadi uang. Jadi kalau kalkulasinya 1000 meter persegi dengan 1000 pohon kelor, sehari bisa 100.000, sebulan bisa 3 juta. Lahan hanya luas 1000 meter persegi, nilai ekonominya besar untuk ekonomi kerakyatan di Blora. Ini menurut saya hal-hal seperti ini yang perlu didorong. Nah, dengan teknologi sederhana seperti ini hanya ada di Blora, yang lain tidak ada. Maka saya sangat support itu. Nah, harapan saya banyak petani menanam daun kelor dikelola dengan baik dengan mesin pengering seperti ini, tapi standar budidayanya harus organik, nggak boleh tidak. Jangan sekali-sekali pakai pupuk kimia karena itu akan merusak pasar kelor Indonesia terutama. Oke, udah cukup? Oke, Pak Edi, terima kasih. Rumahku ayo no.
youtuber do gak roh godhong kelot. Cara mengolah itu. Mau stok produk apa sih mas ini? Stok produk itu gudangnya produk yang siap jual. Jadi setiap produksi yang sudah dikemas itu kita simpan di stok produk. Produknya seperti apa nih mas? Seperti ini ya? Untuk produk sendiri sebetulnya banyak varian, tetapi inti dari produk-produk yang ini tuh tepung daun kelor 500 mes. Nama produknya adalah Royal Moringa. Sedangkan sisanya yang ada di sini semua adalah turunan. Seperti Moringa Ginger original, yaitu jahe kelor, Moringa pandan ginger, jahe pandan kelor, kopi kelor. Semuanya turunan dari produk Royal Moringa. Mulai dijual dari harga berapa sampai berapa sih mas? Untuk Royal Moringa sendiri dari 250 gramnya 80.000 dan 1 kilonya itu 250.000. Terjangkau ya? Untuk dalam negeri, kalau ekspor beda lagi. Beda lagi. Mas boleh nggak kita lihat pabriknya? Oh boleh, mari. Ya. Ya boleh. Royal Moringa atau tepung daun kelor diaduk dengan tepung jahe. Tepung Mixer jahe gitu ya? Betul. Tepung jahenya pun kita ambil dari warga sini. Gitu. Yang tadi disebutkan Pak Dudi sampai 100 juta lebih. 100 juta lebih. Ya. Betul. Diaduk di sini, kemudian dikemas di sini. Ini namanya pengemasan primer. Kemasan primer ya? Ya, jadi kita kemas dulu menggunakan aluminium foil. Setelah dikemas, kita seal di ruangan pengemasan sekunder. Kita seal, kemudian beri label, dan setelah itu kita simpan di stok produk yang tadi. Total ada berapa produk yang ada di sini mas? Bisa ada sekitar 50 produk. 50 produk ya? 50 produk. Dari satu produk pertama Royal Moringa. Oke. Sisanya turunan. Dengan pekerja berapa orang mas yang di sini? Sekitar 15 orang Ada ada. 15 orang. Betul. Dari Itu desa pekerja sini tepat, pekerja tepat, tetap. Sementara untuk yang lainnya kan seperti sebut ya, itu kita ngambil di warga. Ada berapa warga? Satu desa. Mas, untuk ketahanan atau mungkin masa kadaluarsa sendiri sampai berapa lama dari produk-produk yang diproduksi sini, Mas? Sebetulnya untuk daun basah itu hanya 4 jam setelah dipanen. Apabila dikeringkan, itu bisa sampai 6 bulan. Dan bila ditepungkan, itu sampai 2 tahun. 2 tahun ya? Betul. Oke Mas, kita kemana lagi nih? Yang berkaitan dengan Minyak. Oh iya. Kalau yang tadi kan kita hanya membahas olahan dari daun kelor saja ya. Nah, sekarang ke biji kelor. Dari biji kelor sendiri itu kita menghasilkan minyak biji murni. Yang biasanya digunakan untuk kosmetik atau pengganti minyak ikan. Karena kandungan omega 3, 6 dan 12-nya itu seimbang. Dan bijinya yang Ini warna untuk kuning. penjualannya kemana mas? Kalau ini kita fokusnya itu di Afrika. Afrika ini. Oh, ekspor ya. Betul. Manfaat dari minyak sendiri apa sih sebenarnya Mas? Untuk kosmetik sendiri dia anti aging. Jadi menunda penuaan dini. Oh. Yang keriput, nah kalau pakai ini mudah-mudahan bisa itu. Nah, gitu. Awet muda ya Mas ya? Iya, betul. Beda. Oke, habis ini apalagi Mas ini yang Untuk ada di pabrik hanya itu. hanya itu ya? Oke, ini produksi minyak biji. Sampai di Ngawenombo dan bisa di sini. Sebetulnya kalau yang teman-teman lihat saya pengusaha kelor, itu disebut miliarder kelor, itu semua kecelakaan sejarah. Jadi tidak ada dari awal saya itu berniat menjadi pengusaha kelor, itu nggak ada. Semua berawal dari kepedulian terhadap
bangsa ini ketika zaman Pak SBY menjadi presiden masih memiliki hutang MDGs, di mana bangsa kita dianggap kekurangan gizi. Saya berpikir sungguh sangat tidak pantas Indonesia kekurangan gizi, mesti ada sesuatu yang salah. Nah, kemudian Pak SBY waktu itu mencari solusi banyak. Sebagian besar teman-teman mengajukan dalam bentuk program PMT namanya, pemberian makanan tambahan, ada biskuit, ada segala macam. Nah, saya mengajukan kelor. Kenapa kelor? Kenapa? Karena kelor itu sudah digunakan oleh banyak sekali negara yang menderita malnutrisi, stunting, dan kemudian sudah lepas dari masalah itu. Kelor diakui oleh WHO, FAO mampu menangani malnutrisi, menyelamatkan 150-an juta lebih anak-anak yang kekurangan gizi, yang stunting. Nah, saya ingin menduplikasi itu di Indonesia. Awalnya untuk masyarakat di sekitar desa hutan. Ngapain Om ini masyarakat di desa hutan, desa yang berbatasan dengan hutan. Nah, saya ingin mengaplikasikan itu. Kenapa? Karena desa hutan itu menjadi sumber tingginya angka malnutrisi, menjadi sumber tingginya angka kemiskinan di situ. Padahal di situ mudah sekali ditanam kelor. Berapa tahun Pak melakukan penelitian di Ngawen? Wah, kalau di Ngawen, kalau Puri Carolina sejak 2015, tapi kelor itu saya sejak 2010 sudah. Nah, ketika dicoba untuk di Indonesia, ternyata saya berhadapan dengan paradigma magis, bahwa kelor itu tanaman yang memiliki kekuatan sihir. Jadi digunakan oleh orang untuk memandikan mayat, orang yang tidak bisa mati karena ilmunya tinggi, merontokkan susu epiro yang rontok, terus ilmu-ilmu yang seperti itulah sulit. Nah, pada saat itu tahun 2013 ke 14 Pak Gatot Nurmantio, waktu itu masih kasat dulu, mengajak saya untuk ayo coba praktekkan di NTT. Kenapa? Karena NTT angka malnutrisinya sangat tinggi, 85%. Saat itu saya nggak ada bicara, sekarang udah jauh lebih bagus. Apalagi zaman Pak Victor Leskodat ini sudah naik lebih bagus. Nah, dipraktekkanlah di NTT. Nah, dilalah ketika dipraktekkan di NTT, saya mulai menyebarkan informasi melalui kelorina.com tentang apa itu kelor, propaganda penyadaran lah seperti itu. Nah, yang baca itu justru masyarakat menengah ke bawah, bukan masyarakat menengah ke atas, bukan masyarakat menengah ke bawah. Mereka kaget tuh di Indonesia ada kelor. Mereka ngotak saya, Pak Rudi ada produknya nggak? Saya bingung. Produknya seperti apa? Loh, anak saya jadi dokter di Jerman, anak saya kuliah di luar negeri, banyak lah yang seperti itu. Mereka ngirimkan produk, oh bisa, saya bikinlah, dikeringkan, udah saya kirim ke mereka, udah mereka kirim uang, jadi bukan jual beli. Saya ngirim dulu itu, kirim 2 kilo, mereka kirim 500.000. Oh, berarti per kilonya 250.000. Itu aja. Nah, setelah itu mereka ternyata produk saya diuji sama mereka. Diuji di Jerman. Nah, mereka kaget. Produk kami kandungan nutrisinya jauh lebih tinggi. Apa itu produk pertama yang daun kelor, daun kering. Daun kering ya. Daun kering. Itu. Nah, seiring berjalan waktu, saya ikut simposium Moringa internasional di Filipina. Maksud saya ingin belajar. Dulu sudah banyak produk ya dari kasus itu tuh. Ketika saya di Filipina membawa coklat kelor. Jadi ketika dunia masih diskusi bagaimana jarak tanam yang baik, cara mencuci kelor yang baik, saya sudah membawa coklat kelor dan serbuk kelor dengan kehalusan 500 ms. Geger. Loh, kok kamu bisa seperti ini? Diculiklah saya. Diculik, suruh ngomong.
Mereka nganggap harusnya kamu yang ngomong katanya, karena kamu yang sudah praktekkan. Loh saya mau belajar, saya bilang. Enggak, kamu sudah jauh lebih maju. Mereka loh yang ngomong. Iya. Nah dari situ geger, saya pulang ke Blora sini, baru mereka pada datang tuh dari Jerman, dari Israel, dari Arab, dari Amerika, apalagi Kanada. Semua pada kesini, mereka ingin membuktikan bener nggak nih Kelor itu. yang produk yang saya bikin tuh memiliki kandungan yang sedemikian tinggi. Ternyata mereka nungguin di sini 3 hari, mulai dari manen, ngeringkan, karena saya punya SOP. Nah dari situ kemudian saya disebut saya penemu Moringa Nutrition Block Method. Jadi metode menguji nutrisinya kelor, seperti itu. Nah dari situ ya sudah jadi pengusaha. Pak, ada nggak kendala-kendala awal mungkin waktu mengembangkan kelor di Blora ini? Ya banyak lah, dianggap orang gila, iya, diusir tokoh-tokoh karena bertentangan dengan ilmu-ilmu mereka, dikira mau memerangi ilmu-ilmu mereka. Ya pernah. Jadi banyak, pemerintah sendiri, mohon maaf dulu ya, saya ngomong dulu ya. Belas nggak peduli kelor kok anu nih. Wah sekarang mah udah lain, pemerintah sangat support dengan kelor. Pemerintah pusat daerah ya, itu. semuanya. Nah setelah waktu zaman Pak Joko Bupati Blora, Iya. beliau tahu bahwa kabupaten lain, bupati lain banyak bersurat kepada beliau ingin belajar kelor di Blora, Iya. baru kaget. Ternyata kelor Blora sudah sedemikian terkenal sampai luar negeri. Diberilah kami jalan itu yang jadi bagus. Iya. Jalan yang bagus itu mendorong semua orang datang sini. Saya bikin pelatihan, ada 2000 lebih. Pak, produk sekarang berapa jenis sih Pak yang sudah diproduksi? 27-an. Kalau seluruh produk sih 150 ya. Contohnya apa aja nih Pak? Yang Banyak, paling ada dalam bentuk daun kering tuh teh kelor, teh seduh, seduhan kelor, ada seduhan teh celup, itu ada jahe kelor, ada jahe secang kelor, punir asam, banyak sekali, kapsul kelor, dan itu semua sudah BP POM sudah. Pak, progres ke depan ini apa yang akan dilakukan Pak Dodi ini? Saya mau jualan pabrik. Jualan pabrik. Saya jualan pabrik, sudah bukan lagi jualan produk. Biar produk teman-teman deh, teman-teman yang lain. Kenapa? Karena sayang sekali jika kelor di Indonesia yang sedemikian subur, mudah, itu diproduksi dengan standar yang sangat rendah. Katakanlah tradisional ya. Iya, jadi Indonesia harusnya bukan quantity base seperti India, harusnya quality base. Nah, quality base ini hanya bisa diciptakan ketika seluruh rangkaian kelor mulai dari nanam hingga distribusi produk dalam satu rangkaian yang saya sebut Moringa Nutrition Block Method. Sistem itu yang akan saya jual. Pak, Kalau pasarnya mungkin ya sertifikat yang selama ini dipunya Dapat, di RAI atau ya, mungkin saya dapat penghargaan, Pak? ada ISO 22000 tahun 2018, ada HACCP, GMP, ada sertifikasi Ceres Jerman untuk Uni Eropa, USDA, JAS Jepang, juga dapat jelas halal ya, halal, BP POM. Jadi hampir seluruh syarat sertifikasi industri pangan itu sudah dianukan, dipenuhi. Sekarang merambah ke obat tradisional karena kepraktisannya orang lebih senang makan kapsul kelor. Saya sudah dapat CPOTB juga dari BP POM. Dan terima kasih BP POM sangat support kami, sehingga kami punya program kelor sahabat BP POM. Kalau pasarnya sendiri, pasar kelor di global sendiri Pak, mungkin? Banyak yang tidak percaya ke saya tuh ketika saya bilang pasar kelor itu 1.200 triliun per tahun. 1.200 triliun rupiah Pak ya? Iya rupiah. Itu banyak yang tidak percaya. Padahal itu bukan kata saya. Iya. Hasil hitung-hitungan Kementerian Luar Negeri Uni Eropa seperti itu. Kalau ngelihat di januba.com tiap menit itu. Nah, kebutuhan pasar dunia yang seperti itu hanya baru dicukupi 30%. Oke. Dan 30% itu 80%-nya disuplai oleh India. Kalau di Indonesia mungkin di Blora sendiri berapa sih Pak kapasitas produksi untuk 1 ton aja kita itu. Jadi tidak bisa jadi ada Prasetya Mulia
Universitas Pelita tuh membuat penelitian benchmark kelor di dunia. Jadi MOI, kelornya Indonesia ini, MOI ya, Iya. itu high quality Ha. tapi low production. Jadi low quantity, Iya, iya. nggak bisa ngejar. Hmm. High quality, low price, gitu. Nah, kenapa saya tidak bisa mengejar? Orang kan mudah aja. Kang, kalau gitu petani aja ajak semua. Tidak semudah itu. Kenapa? Karena kelor memiliki standar operasional prosedur pengolahan yang sangat ketat. Ketat, oke. Nah, itu yang menjadi kelemahan petani kita. Pak akan melakukan inovasi-inovasi apa lagi nih Pak setelah ini Pak? Nah, saya makanya saya ingin menciptakan pabrik-pabrik kelor itu adanya di rumah. Oke. Jadi Industri rumah rakyat tangga. Indonesia akan memiliki pabrik kelor yang sangat sederhana tapi betul-betul berkualitas. Dia walaupun dia hanya mampu menghasilkan 30 kg 60 kg, 50 kg lah ya. Iya. 50 kg per bulan tapi dia quality base. Quality base. Dan hanya perlu 400 watt. Dan hanya perlu 1000 pohon aja. Iya. Bayangkan aja kalau dengan itu mereka dapat 3 juta per bulan tanpa meninggalkan pekerjaannya, ya bisa bayangkan. Lalu ada pertanyaan, Kang, kalau sudah banyak nanti apa harga tidak turun? Enggak, kalau di kelor itu semakin banyak semakin mudah menjualnya. Kalau seluruh masyarakat Bora punya pengering di rumahnya, punya 1000 pohon, saya lebih senang. Nggak usah saya ngambil di Palu, di Kupang, di Bali, di mana-mana. Tinggal kirim kontainer isi. Karena semua sudah standar SOP-nya. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mereka memiliki akses ke pendanaan untuk pengering dan bagaimana mendapatkan akses teknologi ke saya dan yang terutama bagaimana menyadarkan mereka untuk berpikir quality base dengan kejujurannya, tidak dijemur, tidak ada ranting yang masuk dan sebagainya. Kalau Lalu bisnis dari- sendiri iya. bisnis apa namanya nih kelor ini kira-kira akan mampu bertahan berapa tahun lagi gitu Pak? Kalau Bisnis kelor saya pikir sampai dunia selesai juga, Masih. sampai kiamat kurang 2 minggu akan tetap. Kenapa? Karena ini nutrisi, ini makanan. Orang ketika pandemi, dulu orang tidak pernah berpikir makanan itu yang bernutrisi. Enak, kenyang. Sekarang enggak, mereka sudah berpikir untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imun. Meningkatkan imun, dulu mungkin masih meningkatkan si amin. Enggak, sekarang sudah berpikir imun. Itu nutrisi semua. Nah, sehingga semakin kesini orang akan semakin bersadar itu. Kelor itu dalam masa pandemi ini di seluruh dunia dibikin ranking, itu nomor 1. Kenapa? Karena dia best nutrisi. yang Hanya cocok sendiri Pak, pertanyaan kalau yang mungkin. cocok sendiri Pak untuk kelor sendiri mungkin tanah yang cocok itu seperti apa? Daerah Nah, cocok. kelor itu dimanapun tumbuh, Tumbuh ya. semakin dekat pantai semakin bagus. Semakin dekat Ya, matahari. jadi kelor itu ketika kelor basah, mas-masnya, mbaknya makan kelor basah, nutrisinya sama dari Aceh hingga Papua. Heeh. Tapi ketika diolah, nah itu bisa menjadi berlipat tinggi atau malah bisa menjadi bahaya untuk dikonsumsi. Jadi kualitas kelor itu bagaimana cara mengolahnya, bukan di mana nanamnya, Oke. tapi bagaimana cara mengolahnya. Kalau manfaat sendiri Pak, kelor Pak ada berapa? Kalau itu nutrisi ya. Iya. Nutrisi dia ada 18 asam amino, 48 antioksidan, 36 antiinflamasi, proteinnya tinggi, multivitamin itu ada, flavonoidnya juga tinggi. Kalau Ayurveda menyebut kelor mampu mengatasi 300 penyakit, walaupun kalau saya selalu bilang kelor itu food ya. Makanan. Iya. Karena kalau mau dia jadikan obat tradisional dia harus diproses tersendiri. Beda. Mungkin harapannya Pak terkait dengan ini aja. Harapan Atau saya kebangkitan. seluruh masyarakat di Indonesia ini mengkonsumsi kelor untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya sebagai sumber asupan nutrisi yang mudah dan murah. Sisanya, mari bangsa kita mampu kok menjadi pemain kelor dunia itu mampu. Saya sendiri yang kekuatannya hanya seperti ini mampu. Tanpa pemerintah, tanpa ikut campur pemerintah sama sekali, saya mampu jalan dan pasti jalan. Tapi kecepatannya 20 km per jam, Mas. Nah, pemerintah masuk ke situ bisa jadi 200 km per jam.
Oleh karena itu saya sangat berterima kasih Pak Edi berkenan seperti ini, teman-teman BP POM datang berkenan mensupport seperti ini. Itu udah sangat luar biasa. Itu saya sangat terharu karena selama 10 tahun lebih, saya ini ibarat lomba lari sendiri, Mas. Iya. Ya pasti menang lah. Menang, iya. Jadi bukan karena saya pintar, bukan, karena Karena saya gagal lomba saya. lari sendirian. Pak, terakhir mungkin kalau berkenan omsetnya berapa sih Pak kalau boleh tahu? Oh, Iya. berapa itu? Kemarin itu ya masih 4 M lah. Per tahun Pak. Iya. Iya. Per tahun. Iya, per tahun. Karena kalau kami kan lebih banyak ke pembelajaran sih. Justru. Ya karena jual sistem itu. Berarti Tapi kalau teman-teman nih, saya doakan mampu ingin membuat pabrik percis dengan saya, dengan sistemnya, dengan ISO-nya, dengan organiknya dan sebagainya, plus dengan bangunannya, itu cukup punya uang 5 miliar saja. Bisa. Dan punya tanah 3-4 hektar. 3 hektar untuk kebun, 1 hektar untuk pabrik. Kasihkan uangnya ke saya, 6 bulan sudah punya pabrik kelor dengan standarisasi internasional. Mungkin Hanya 5 miliar. masyarakat banyak tanya Pak ini. Dari mulai tanam. 5 miliar kecil loh Mbak, untuk orang-orang beliau. Iya. Dari mulai tanam sampai ini 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan sudah menghasilkan uang. Petani itu kalau beli pengering Mas, kemudian dijual dengan sistem tadi itu, dan dia 3 juta per bulan, kan pengeringnya 17,5 juta. Itu 6 bulan udah balik itu. Iya, iya. Oke. Seperti itu. Cukup. Satu lagi ya, Ya. Pak. Ini kan ada BP POM, ada DPR RI, Pak Edi dari Komisi 9. Dari Komisi 9 sendiri apa Pak ini untuk pendampingan atau mungkin untuk Ya. apa yang dilakukan? Nah itu Pak Edi itu kan dia tahu kelor dari Jerman. Tahu kelor Blora itu beliau tuh dari Jerman itu, bukan dari saya. Nah kemudian beliau melihat ini potensi bangsa yang besar ini. Hanya saja seperti puzzle yang masih berserakan. Nah kemudian beliau kumpulkan pasal-pasal itu, pasal BP POM, pasal petani, pasalnya saya. Kemudian dia rangkai menjadi sebuah cita-cita bahwa bangsa Indonesia khususnya yang menjadi daerah pilihan beliau itu sehat dan sejahtera dengan menggunakan kelor. Intinya tuh seperti itu. Intinya itu. Dan itu saya apresiasi luar biasa karena belum ada yang berpikir seperti itu dulu sendirian kok. Siap. Oke, Pak. Nah, terima kasih juga teman-teman media. Saya bisa seperti ini juga karena teman-teman media itu dari sejak awal memviralkan dan sebagainya. Siap. Oke. Itu. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Ini sertifikat yang telah kami Ya. Dari sini Mas? Dari sini. Nomornya mau ulang lagi. Ya. Dari sini Mas? Ya. Sebentar. dapatkan terkait pengolahan pangan. Yang pertama ada BPOM, yaitu pengolahan pil, masuknya obat tradisional, kemudian cairan obat dalam, kapsul, dan juga ISO, yaitu satu-satunya perusahaan pengolahan kelor di Indonesia yang memiliki sertifikat ini hanya kita. ISO 2018 atau 2000 Indonesia ya? ASCP. Betul, satu-satunya di Indonesia. Untuk ekspor menggunakan legalitas ini sebetulnya. Nah nanti ini yang 03 untuk organik. Organik ya? Iya. Masih calon ya ini ya? Kemarin dari Jerman sudah kesini untuk mengaudit. Oke. Siap. Oke. Wes? Terima kasih Mas. Satu lagi. Mas, untuk pasar melayani online apa enggak Mas?